Baik, kita mulai pembahasan soal pertama. Jadi disebutkan bahwa jika fungsi f(x) sama dengan a kuadrat sin ax tambah 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah. Jadi kita perhatikan di sini topiknya adalah tentang grafik ya, grafik fungsi trigonometri. Dan dasarnya kita perhatikan bahwa disebutkan tentang periode, dimana kalau kita tuliskan bahwa periode itu sama dengan 2V per K, di mana K itu adalah konstanta dari si fungsi X yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan ada sin 3X, berarti K-nya itu 3. Jadi kalau ada kosinus 4X misalnya, berarti K-nya itu adalah 4, seperti itu. Nah, dari sini kita tuliskan bahwa tadi periodenya adalah pi per 2. Maka pi per 2 sama dengan 2pi per K. Pi-nya kita coret, kita kali silang, 2 kali 2 berarti K-nya sama dengan 4. Atau dalam hal ini karena dalam bentuk huruf A, maka A-nya adalah 4. Dari sini kita tuliskan ulang kembali bahwa fungsi f(x)-nya itu adalah a kuadrat, berarti 4 dipangkat 2 kan jadi 16 sin 4x ditambah 10. Ditanya adalah nilai minimum fungsi f. Jadi kalau kita menjumpai suatu fungsi trigonometri dalam bentuk sinus maupun kosinus, langkah paling mudah adalah kita menggantikan semua sin ini dengan angka 1 dan min 1. Jadi kalau nilai minimum kita gantikan dengan min 1, dan kalau maksimum kita gantikan dengan angka 1. Maka sebagai tambahan ya, jadi kalau kita tuliskan f minimumnya berarti 16 dikali min 1 ditambah 10 menjadi min 16 tambah 10 sama dengan negatif 6. Berarti jawabannya adalah yang di option B. Tetapi apabila ditanyakan adalah tentang fungsi maksimum, maka kita gantikannya menjadi angka 1. Jadi 16 dikali 1 ditambah 10 menjadi 16 tambah 10 sama dengan 26. Itu sebagai tambahannya. Jadi dalam hal ini kita akan membiasakan bahwa ketika menjumpai fungsi trigonometri, bahwa menggantikan nilai sin dan cosnya itu dengan angka 1 maupun min 1. Karena baik fungsi sin maupun cos, kalau kita gambarkan, sin itu fungsinya seperti ini, akan mencapai batas maksimum di angka sin nilainya bernilai 1, dan ketika paling rendah itu bernilai min 1. Begitu juga dengan fungsi kosinus, dia akan mulai dari angka 1 turun sampai min 1 lalu kembali ke 1. Jadi sama juga mempunyai nilai fungsi kosinus maksimum di angka 1 dan juga minimum di angka min 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui gradien garis yang melalui titik 0,0 dan PA,2 adalah min 2. Jika P dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri, maka gradien garis yang melalui P aksen dan O 0,0 adalah min 1. Maka titik P-nya adalah berapa? Jadi di sini di awal disebutkan bahwa titik P-nya itu adalah A, B, dan melalui titik 0,0 mempunyai gradien sama dengan minus 2. Kita gunakan data di kalimat yang pertama. Jadi kalau ada dua titik, kita anggap ini sebagai X1, Y1, dan ini AB-nya adalah X2, Y2. Maka gradien itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti min 2 sama dengan Y2-nya adalah B dikurang 0 per A dikurang 0. Kita kali silang, berarti min 2A sama dengan B. Maka tadi titik awalnya adalah A, B. Yang ini kita gantikan P-nya menjadi A, B-nya adalah min 2A. Berarti titiknya adalah A, min 2A. Dari sini kita perhatikan keterangan berikutnya adalah jika P tadi dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, kita perhatikan konsepnya. Sebuah titik misalnya ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya hanya merubah posisi yang Y menjadi negatif Y. Sementara si nilai X-nya tetap sama. Dengan demikian, setelah kita dapat tadi P-nya adalah A dan min 2A, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita gantikan si Y-nya menjadi negatifnya. Maka kita peroleh bayangannya adalah A, 2A. Setelah itu kita perhatikan keterangan berikutnya. Kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Ini berarti ditranslasi. Berarti titik yang tadi, A, 2A tadi, ditranslasikan dengan 5 satuan ke bawah, berarti ini digunakan untuk si Y, berarti negatif 5. Dan 1 satuan ke kiri, berarti itu untuk si X-nya. Dimana dalam perjanjiannya adalah, kalau ke kanan itu dianggap nilai positif, ke kiri untuk negatif ya, untuk X.
ke atas y-nya positif dan yang ke bawah y-nya negatif. Kemudian ini akan kita peroleh suatu titik yang baru adalah A kurang 1 dan 2A kurang 5. Selanjutnya kita perhatikan bahwa gradien garis yang melalui P aksen dan 0,0 adalah min 1. Kita kembalikan ke rumus gradien, maka M-nya sama dengan, ini kita anggap tadi X1, Y1, dan ini adalah X2, Y2. Maka kita tuliskan 2A kurang 5 kurang 0 per A kurang 1 kurang 0, dan gradiennya adalah min 1. Ini kita ganti jadi min 1. Kita kali silang, kita peroleh min A ditambah 1 sama dengan 2A kurang 5. Kita pindahkan 6 sama dengan 3A, A sama dengan 2. Dengan demikian titik awalnya tadi adalah A, min 2A. Berarti titik awalnya adalah 2, min 4. Jadi titiknya adalah A, min 2A. Berarti jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2. Jika P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah berapa cm? Kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam penamaan nama kubus ya. Masih sering saya jumpai di siswa saya ketika memberikan nama kubus ABCD itu masih penamaan hurufnya masih kacau balau. Jadi untuk ABCDEFGH itu kita tulis seperti ini. A, B, C, D berurutan, kemudian kita ulang lagi E, F, G, H. Dari sini kita perhatikan bahwa rusuknya 2 akar 2. Dan disebutkan bahwa titik P di tengah-tengah AB. Mungkin untuk mempermudah pengamatan kita ganti warnanya. Jadi titik P di tengah-tengah AB, di sini P-nya. Dan Q di tengah-tengah BC. Maka jarak antara titik H dengan garis PQ, kita hubungkan H ke P, H ke Q, kita hubungkan. Yang ditanyakan adalah jarak H ke garis PQ. Berarti yang ini, berapa jaraknya. Untuk mempermudah pengamatannya, kita tinjau dulu yang segi 4 yang di dasar ABCD. Kita perhatikan seperti ini. Dia berbentuk persegi A, B, C, D. Posisi si P adalah di tengah-tengah AB dan si Q di tengah-tengah BC seperti ini. Kalau kita tarik penghubung antara AC, kemudian ABD dengan PQ, kemudian sini juga tengah-tengah kita hubungkan. Kita akan perhatikan bahwa si PQ ini, titik potongnya dengan si BD akan membagi ini menjadi 4 segmen yang sama panjang. Jadi kalau kita perhatikan bahwa panjang dari si D ke titik potong PQ tadi ini adalah 3 bagian dari 4. Jadi kita perhatikan dari sini kemari, ini adalah 3/4 dari panjang BD. Jadi setelah itu kita angkat segitiga HBD. Kita angkat seperti ini. Di sini D-nya, di sini H-nya, di sini B-nya. Dengan panjang rusuk 2 akar 2, itu berarti si HD-nya ini adalah tingginya juga 2 akar 2. Kemudian si BD adalah diagonal dari ABCD. Maka BD itu karena diagonal sisi adalah rusuk akar 2. Berarti 2 akar 2 dikali akar 2. Ini panjangnya adalah 4. Tadi kita sudah sepakat bahwa titik PQ ini akan memotong si BD di sini, menyebabkan panjang yang warna biru itu yang ini adalah 3/4 dari BD. Berarti ini panjangnya adalah 3. Jadi dari sini kita akan tarik panjang yang kita tarik adalah dari H ke titik tersebut kemari. Karena ini segitiganya siku-siku, maka si panjang X ini adalah akar dari 2 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Menjadi akar dari 8 tambah 9. Jawabannya adalah akar 17. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut tentang limit. Limit X menuju 2 dari sin 2X kurang 4 per 2 kurang akar 6 kurang X. Jadi di sini ada 2 tipe bentuk ya. Jadi ada bentuk limit trigonometri, ada juga yang dalam bentuk
akar ya. Jadi kita tuliskan dulu mungkin soalnya. Limit X menuju 2 sin. Di sini kita akan faktorkan 2X kurang 4-nya menjadi 2 kali X kurang 2. Kemudian untuk yang bagian bawah 2 kurang akar 6 kurang X. Kita kalikan dengan akar sekawannya. 2 tambah akar 6 kurang X. Seperti ini. Lalu kita tuliskan menjadi limit dari X menuju 2 sin 2 kali X kurang 2. Kemudian yang ini kita biarkan saja, 2 ditambah akar 6 kurang X per bagian yang bawah ini kita kalikan. Jadi 2 dikali 2 4, dikurang yang akar kali akar, akarnya hilang menjadi 6 kurang X. Maka hasilnya adalah limit X menuju 2 sin 2 kali X kurang 2, 2 tambah akar 6 kurang X per min dari min, jadi X nya positif, 4 kurang 6 jadi negatif 2. Untuk bentuk limit trigonometri, kalau untuk sinus yang memberikan 0 per 0, kita boleh coret seperti ini, memberikan nilai sama dengan 2, berarti ini jawabannya 2. Kemudian yang bagian akar ini kita substitusikan angka X nya 2, 6 kurang 2 4, akar 4 adalah 2, menjadi 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang option E. Kita lanjut ke soal berikut. Soal kelima. Jika A tambah 1, A kurang 3 dan 2 membentuk barisan geometri, maka jumlah 11 suku pertama yang mungkin adalah berapa? Jadi ini kita tuliskan sebagai U1, ini sebagai suku kedua, dan ini adalah U3. Untuk 3 bilangan yang membentuk barisan geometri, kita tuliskan caranya adalah U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Jadi kita tuliskan A kurang 3 kuadrat sama dengan A ditambah 1 dikali 2. Kita jabarkan yang ruas sebelah kiri. A kurang 3 kuadrat menjadi A kuadrat dikurang 6A tambah 9 sama dengan 2A tambah 2. Kita pindahkan menjadi A kuadrat dikurang 8A ditambah 7 sama dengan 0. Kita peroleh A dikurang 7, A dikurang 1 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 7 dan A-nya sama dengan 1. Kita tuliskan dengan A-nya 2 kemungkinan. Berarti kemungkinan pertama adalah ketika kita gunakan dulu A-nya sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian 1 dikurang 3 berarti min 2. Kemudian 2. Berarti kalau ditanyakan jumlah 11 suku yang pertama, setiap 2 suku dia akan memberikan hasil 0 ya. Jadi suku pertama dan suku kedua kalau dijumlahkan 0, 3 dan 4 jumlahnya 0, berarti sampai suku ke-9 dan suku ke-10 juga 0, suku ke-11-nya adalah 2, berarti kalau dijumlahkan semua ini, maka jumlahnya adalah bernilai 2, yang option A. Sementara kalau kita uji yang kedua dengan A-nya 7, berarti 7 tambah 1 8. Kemudian 7 dikurang 3 adalah 4. Kemudian 2. Kita perhatikan nih rasionya adalah setengah. Ini berarti 1, setengah, dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan 11 suku pertama itu pasti memberikan nilai pecahan dan tidak ada di option. Maka kemungkinan jawaban yang mungkin adalah yang jawabannya adalah option A, bernilai 2. Kita lanjut. Nomor 6. Daerah R dibatasi oleh Y sama dengan B akar X. Y sama dengan Bx untuk X elemen 0 sampai 2. Jika volume benda padat yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X adalah pi, maka B-nya sama dengan berapa? Jadi dalam hal ini kita perhatikan dulu ya, di optionnya B-nya semua adalah bilangan bulat positif. Dengan demikian si Bx ini bisa kita simpulkan model grafiknya itu adalah model seperti ini. Sementara kalau B-nya negatif, dia sebaliknya turun dari atas ke bawah. Begitu juga dengan si B akar X, berarti akan memiliki tipe kurva seperti ini. Kita gabungkan kedua kurva. Y sama dengan Bx. Kemudian Y sama dengan B akar X. Untuk interval 0 sampai 2, kita belum tahu mereka jumpanya di mana. Kita tuliskan dulu titik potongnya, berarti kita buat Y sama dengan Y. B akar X sama dengan Bx. B-nya kita coret, berarti akar X sama dengan X. Berarti ini akan terjadi ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Berarti 0-nya di sini, 1 di sini, dan kita mau sampai intervalnya 2. Berarti kita buat 2-nya di sini. Artinya ada 2 daerah
atau dua luas yang mau kita cari. Berarti luas pertama, ini luas kedua, di mana jumlah bukan luas ya, tapi volume. Berarti volume 1 dan volume 2 ini dijumlahkan adalah sebesar pi. Nah, kita mulai dari volume yang pertama. Berarti kita tuliskan volumenya sama dengan pi integral dari batas bawahnya 0 sampai 1. Kemudian kita perhatikan bahwa kurva yang atasnya adalah si b akar x. Kita tuliskan b akar x kuadrat dikurang yang bawah bx kuadrat. Kemudian kita lanjutkan dengan volume benda yang kedua dari batasnya 1 sampai 2. Kita tambahkan integral dari 1 sampai 2. Ini ada pi juga. Dari si garisnya dulu. Berarti bx kuadrat dikurang b akar x dx. Hasilnya adalah sama dengan pi. Jadi kita tuliskan ini pi integral 0 sampai 1 b kuadrat x dikurang b kuadrat x kuadrat dx ditambah integralnya berikutnya 1 sampai 2 b kuadrat x kuadrat dikurang b kuadrat x dx. Supaya gampang, mungkin ini pi-nya bisa kita coret semua jadi 1 aja ya. Jadi kita integralkan ini jadi setengah b kuadrat x kuadrat dikurang sepertiga b kuadrat x pangkat 3 dengan batas 1 0 ditambah sepertiga b kuadrat x pangkat 3 dikurang setengah b kuadrat x kuadrat sama dengan 1. Tadi udah kita bagi pi semua kedua ruas. Kita masukkan nilai batasnya. Yang ini kita kerjakan dengan memasukkan angka 1 ke x. Kita peroleh setengah b kuadrat dikurang sepertiga b kuadrat. Kalau kita masukkan 0 hasilnya 0. Ditambah yang berikutnya. Kita dengan batas 2 dan 1. Berarti kalau kita masukkan jadinya 2 pangkat 3 8 ya. 8 per 3 b kuadrat dikurang setengah kali 2 kuadrat. Berarti 2b kuadrat. Dikurang yang kita masukkan angka 1 adalah sepertiga b kuadrat dikurang setengah b kuadrat sama dengan 1. Kita akan selesaikan persamaan ini. Kita selesaikan. Jadi setengah b kuadrat dikurang min setengah b kuadrat. Jadi adalah b kuadrat. Kemudian min sepertiga b kuadrat tambah 8 per 3 dikurang sepertiga. Berarti jadinya 6 per 3. Berarti kita tuliskan jadinya tambah 2b pangkat 2 sama dengan 1. Oke, ini ada kesalahannya ya. Tadi ini setengah b kuadrat, ini ada minus. Jadi setengah ditambah setengah jadinya 1 dikurang 2b kuadrat jadinya min b kuadrat ya. Jadi kita tuliskan ini 2b kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan 1. Berarti ini b kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian kalau kita faktorkan kita peroleh b-nya bernilai sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 7. Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Catatannya adalah Ari dan Ira tidak berdampingan. Untuk mengerjakan soal yang tidak berdampingan, kita tidak bisa langsung menghitungnya. Yang bisa kita gunakan adalah kita hitung cara total tanpa syarat. Kemudian kita cari cara mereka berdampingan. Dan kalau kita kurang, maka akan kita peroleh bagaimana cara mereka tidak berdampingan. Jadi untuk banyaknya 9 orang duduk secara berdampingan, itu adalah 9 orang, berarti 9 faktorial. Kemudian kalau kita anggap si Ari dan Ira berdampingan, tadi ada 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita misalkan Ari dan Ira ini ada satu kelompok yang dimana Ari dan Ira bisa bertukar-tukar posisi, berarti bisa Ari Ira, Ira Ari, berarti 2 kemungkinan. Kemudian kita anggap ini satu kelompok, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita anggap sekarang 8 orang, berarti 8 faktorial. Dan seperti yang disebutkan di awal tadi adalah, kita kalau mau mencari Ari dan Ira tidak berdampingan, ada dengan menggunakan pola pikir bahwa kalau total dikurang mereka berdampingan, berarti kita peroleh akan
dapatkan hasilnya bahwa bagaimana mereka duduk tidak berdampingan. Jadi jawabannya adalah 9 faktorial dikurang 2 kali 8 faktorial. Masalahnya muncul adalah bahwa jawaban kita belum ada di pilihan. Maka kita harus modifikasi lagi jawabannya. Jadi 9 faktorial ini sama dengan 9 dikali 8 faktorial dikurang 2 kali 8 faktorialnya. Jadi 8 faktorialnya kita keluarkan. Sisanya adalah 9 kurang 2. 9 kurang 2, 7 ya. Jadi 7 dikali 8 faktorial. Maka jawabannya adalah option A.